Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Okta, dan kali ini gue akan mengajarkan kalian cara membuat game yang mirip seperti game-game yang sering dimainin sama Bang Windah di channelnya tuh. Kayak yang kemarin juga dia mainin rame banget kan ya, game horror yang di hotel itu. Jadi gue kasih tahu aja tuh, game-game yang dimainin Bang Winda tuh dibikinnya pakai horror engine guys, di Unreal Engine. Terus framework ini tuh bisa dipakai di Unreal Engine 5 atau di Unreal Engine 4. Tapi gue saranin buat kalian semua yang pengen nyoba bikin game horror, gue saranin kalian pakai Unreal Engine 4. Kenapa? Karena lebih enteng daripada Unreal Engine 5. Karena kalau Unreal Engine 5 tuh lu harus punya spek PC minimal RTX lah. Karena gue udah pernah nyoba di spek PC gue yang 1050 Ti, itu nggak bisa. Bisa aja sebenarnya, cuma lemot banget lah ibaratnya gitu. Oke, tanpa mengulur waktu lebih banyak, kita mulai untuk tutorial kali ini. Yang pertama, kalian wajib punya ini ya, apa, horror engine. Setahu gue ini harusnya gratis ya. Lu bisa cek di Unreal Marketplace-nya. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, gara-gara marketplace-nya dirubah jadi vape, jadi dia apa namanya? Ini kalau gua klik ini, sorry, bentar, kita close others dulu. Sip. Nah, si asetnya kemungkinan kalau lu cek di halaman vape-nya itu belum ada karena dia belum di listing atau belum di migrate sama developer ya. Aneh banget ya kalau Unreal bikin sistem apa, migrasi aset manual dari developer sendiri gitu. Harusnya kan dia udah punya database-nya, jadi tinggal upload aja. Mungkin karena apa namanya, hmm, platformnya udah beda, jadi kita harus upload ulang mungkin gitu ya. Coba, cuma ya gitu, pokoknya intinya lo harus punya ini nih, Horror Engine ini gratis, seharusnya gratis ya. Gue juga dapat ini gratis ya awal-awal gitu. Cuma kalau lo download sekarang mungkin agak berbeda versinya sama yang gue pakai, karena gue belum update. Yang terupdate tuh setahu gue udah ada fitur beberapa yang dikurangin gitu, karena dia udah upgrade ke versi berbayar ke SE. Semua yang ada di gua tuh yang gua dapetin gratis di awal dipindahin semua ke SE gitu. Oke, lanjut langsung aja ya, gue coba ini deh, buka gue punya project. Atau kalau enggak nanti bisa nggak ya ini ditaruh di Google Drive gue sendiri, ntar gue share aja gitu di mana, di link deskripsi. Gue takutnya nggak boleh gitu loh sama yang punya aset nih. Coba ya nanti ya, gua share aja projectnya ya.
Harusnya bisa sih, soalnya kan gue dapetnya gratis juga, bukan beli gue. Ntar gue taruh ya di drive, lu nanti tinggal download aja projectnya. Oke. Nah ini kan udah kebuka nih, kita bisa ngeliat di sini template-templatenya, apa example mapnya yang dikasih sama si horror engine. Gue nunggu compiling shaders kelar dulu, santai aja. Compiling shaders tuh emang biasanya lama sih, karena sekarang gua tuh speknya juga nggak terlalu GG, pakai 750 Ti VGA Chess Plong. Oke udah, mungkin kita bakal ngetes dulu kali ya, ini gimana, preview aja. Welcome to Horror Engine. You're on the overview level now. Please keep in mind, this level only shows the assets and not the horror events. If you want to experience the horror event functions, please go to the red platform and enter the demo level. Oke, let's go. Pertama-tama kita bikin folder baru di sini ya, di content browser lu kita namain aja maps gitu. Terus kita klik 2 kali, kita klik kanan. Bikin levelnya jangan gitu, kita new level aja, pencet di file terus new level, kita pilih default, boleh deh, kita pilih default, kita hapusin ini, hapus ini apa, skylight nggak usah, ini atmospheric fognya kita hapus. Lu boleh ngikutin gue boleh enggak ya, ini preferensi gue sih sebenarnya buat ngapusin default assets dari Unreal ya. Tes oh masih nyala mic gue. Oke. Selanjutnya kita bakal blocking sesimpel mungkin ya, kita pakai mesh bawaan dari si Orange nya, kita buka arsitektur. Oh ini harusnya di default Unreal nya ada sih, wall wall tinggi, wall. Oke ini ada. Oke, gue mungkin bakal mempercepat ini untuk blocking levelnya ya. Sip.
Oke teman-teman, ini gue udah bikin blockingan level yang simple banget buat kita lanjut ke next apa next pembelajaran. Oke, jadi selanjutnya adalah kita akan mengimplementasi semua konten yang ada di Horror Engine ini, terutama di blueprintsnya. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan atau yang kita lakukan selanjutnya, kita coba untuk membuat sebuah hal yang sangat simple untuk dilakukan dengan Horror Engine. Apa itu bang? Yaitu kita akan membuat pintu. Oke, ini simple banget sih. Kalau lu mau tahu cara bikin pintu di Horror Engine gimana, pertama-tama lu buka konten si Horror Engine ini, folder ya, lalu buka folder blueprints. Selanjutnya kita ke usable assets. Nah, ini kan kita punya beberapa pilihan nih di usable assets. Ada controllers, ada doors and furnitures, ada electronic, ada inventory, ada lights, ada stick objects, dan portal and triggers. Nah, karena kita ingin membuat sebuah pintu, jadi kita buka doors and furnitures. Oke, karena di sini kita akan menggunakan pintu konvensional atau pintu yang ditarik atau didorong, kita menggunakan ini yang door tulisannya. Oke, ini kita klik, kita drag aja ke levelnya gitu guys, gampang banget kan. Terus ini kita putar-putar dikit sampai 90 derajat, lalu kita geser-geser dan kita mundurin, kita pas-pasin aja nih sama temboknya. Kayak kegedean temboknya, coba gue mau ganti, harusnya bisa sih arsitektur, lalu temboknya kita pakai yang pendek, harusnya bisa. Nah pas, ini juga kita ganti deh, kita ganti pakai. Nah itu sebuah trik juga tuh dari gua untuk level editing cepet. Jadi kalau lu mau ganti aset yang ada di level lu tanpa harus tarik lagi asetnya, lu tinggal klik aja nih aset yang ada di folder di content browser ya, terus lu klik kanan di aset yang pengen lu ganti, lalu lu bisa replace selected actor with yang lu pilih tadi, atau lu bisa place aktor untuk menambahkan di posisi yang lu klik kanan gitu guys. Terus ini kayak gue mau coba ganti dulu ke 1 atau 5 deh, 5 deh, ini soalnya nggak pas, gue harus pasin. Nah, kalau 5 kayaknya pas ya. Oke, kayak tadi harusnya pas juga sih, coba gue cek dulu. Oh nggak pas deh, kayak pasan yang ini. Nah kayak gitu guys cara bikin pintu. Terus selanjutnya gimana lagi bang? Itu pintu udah kebuka apa belum kalau lu nanya kan? Udah bisa kebuka. Cuma lu taruh doang itu pintu. Kayak gitu. Nih, coba kita tes ya. Ini gua mau buka folder dulu biar lu tahu. Aduh, nggak gitu caranya. Terus, ini kayaknya nggak ada collision ya. Ada nggak sih? Collision presets default. Coba play lagi. Nah, kenapa seperti itu guys? Gua lupa. Karena di sini terus ganti dulu blueprintsnya ya, mode jadi Horror Engine ya, mode base kelasnya Horror Engine game mode. Terus curiga nih gue sama floor ya, dia nggak punya collision. Gue cek ya aja custom juga lokal kan ya. Bikin karakter step up on. Oke, ntar gue cek dulu ya di meshnya dia ada collisionnya enggak, floornya ini.
collision, simple collision, complex collision ada. Kenapa dia tembus? Kenapa dia tembus ya? Oh, gue tahu, karena itunya di luar gitu. Apa yang ada gambar stick PS nya tuh, ini karakter spawner ya ada di luar, jadi kita jatuh mulu dari tadi. Oke, seharusnya udah bisa play chip dah. Nah tuh, lo bisa lihat di sini kita bisa jalanin karakternya. Ah gitu guys, keren kan. Setelah itu tadi kita mau tes ini pintu udah bisa kebuka apa belum sih. Coba kita drag and dropin doang tadi kan ya. Kita klik kiri coba. Keren kan. Oke gitu cara bikin pintu. Di sini lo juga bisa klik untuk kunci, untuk nggak bisa kunci. Kita buka, kita tutup gitu, bikin pintu. Nah misalnya dari lulu pada nih ada yang nanya, bang itu gue nggak mau pakai kunci manual tuh yang ada di atas yang ini nih. Iya, gimana cara ngilanginnya? Oh gampang ngilanginnya, lu tinggal ke details panel ya di sebelah kanan biasanya, terus lu scroll aja tuh, di sini ada properties atau variabel yang bisa dicentang-centang tuh, tinggal matiin aja nih has slider lock atau bahasa Indonesianya ada kunci geser gitu kan, tinggal lu matiin aja nih, terus hilang tuh dia. Jadi nanti di gamenya kita nggak pakai kunci gituan. Atau kalau lu mau tetap ada bang tapi gua defaultnya mau terkunci, ini lu bisa pencet ini yang slider locket atau geserannya terkunci gitu kalau bahasa Indonesia nya gitu deh. Terus tuh gitu, coba kita hilangin aja ya, kita play. Tuh nggak ada, hilangkan di game gitu guys. Oke, bisa deh lu nanti bikin game yang bakal dimainin Bang Windah dan bisa lu caper-caperin ke mereka. Sip, gitu. Oh iya, misalnya lu ada yang mau nanya lagi, gue pengen pintunya kekunci bang gitu kan. Kalau ada yang nanya lagi tuh, gimana coba bang? Nih di sini masih sama di details panel, terus di door settings atau di pengaturan pintu. Sini lu bisa baca nih ada tulisannya locked atau terkunci, ini buat ngecek apakah pintunya terkunci atau enggak gitu kan. Jadi lu tinggal pencet aja tuh locketnya, terus kalau udah pencet dia bakal terkunci gitu. Tet. Jadi kita nggak bisa buka kuncinya tuh, gampang banget kan. Oke, ini lu bisa matiin juga nih haslocknya kalau misalnya pintu lu nggak mau ada kuncinya gitu kan. Misalnya kayak tuh pintu nanti di gamenya nggak bisa dikunci dari event luar, misalnya lu pencet trigger nih, trigger kotak gitu kan, terus lu coba buat ngekunci pintu ini yang nggak bakal bisa karena hashlocknya nggak ada gitu loh, gampangnya kayak gitu. Player hash key ini sebenarnya kayak apa ya, kayak tools bantuan buat developers tau gue belum pernah nyoba ini, cuma menurut analisa gue kalau lu pencet lock terus lu pencet ini, nanti dia ngebacanya player punya kunci di inventory-nya. Jadi lu pencet kan ke kunci, terus lu pencet klik kanan, oh berarti analisa gue salah, gue kira kayak gitu. Kayak ini bakal otomatis deh gitu deh ya, pokoknya gitulah. Terus misalnya ini terkunci, terus bang gimana dong kalau gue mau keluar pintu itu tapi nggak ada kuncinya, terus gue mau nambahin kunci gitu di levelnya biar gue bisa keluar. Pertanyaan lo mungkin kayak begitu ya.
Di sini kita coba kan bikin contohnya kayak gini lah buat meja-mejaan gitu kan. Terus di sini kita ke blueprints, ke usable assets, lalu kita ke inventory. Sini kita bakal nemuin sebuah kunci gitu guys, yang bisa kita taruh di level gitu. Gampang kan nih, cheat banget ya. Nah sini kita bisa sambungin tuh pintu mana buat kunci ini gitu kan. Gimana caranya bang? Gitu, lu tinggal ke details panel, lalu ke key settings atau pengaturan kunci. Kalau lu nggak ngerti bahasa Inggris, kita masuk ke compatible actors atau aktor yang cocok gitu buat dipasangin kuncinya. Kita pencet tambah aja. BTW ini bentuknya array, jadi lu bisa pakai lebih dari satu pintu kuncinya. Tapi di case ini kita coba untuk satu pintu dulu aja ya. Lalu kita pencet ini namanya drop picker, terus kita klik pintunya di sini, terus langsung ada door di sininya kan. Di sini kita punya parameter atau properties, remove after unlock, atau kalau bahasa Indonesia nya lepas apa namanya, buang kuncinya setelah dibuka gitu kan, atau dihilangin dari inventory lo gitu. Ya, di sini kita bisa centang aja, jadi pas kita pakai kuncinya dia hilang dari inventory gitu. Oke, kita play coba. Sini kita ya, lalu kita ambil kuncinya, kita dapat di inventory. Kalau lihat di sini ada kunci nih, kita pencet tab lagi untuk close, buka nggak bisa, kita klik kanan. Lalu sistem engine ya bakal ngebaca nih kita punya kuncinya di apa namanya, di inventory kita. Lalu kita unlock, pakai klik kiri, door berhasil di unlock tuh. Terus kita pencet buka deh. Gampang kan guys gitu. Oke, paham sampai sini? Paham kan? Sip, kita lanjut ya. Ini ibaratnya kayak level 1 gitu kan. Kita udah selesai apa namanya, bikin pintu, ngebuka tutup, ngilangin kunci, dan ngebuka kunci pakai ngebuka pintu pakai kunci gitu. Gitu guys, bentar. Selanjutnya yang bakal gua ajarin adalah hal basic selanjutnya, yaitu untuk event trigger guys. Ini hal basic yang bakal banyak kalian pakai di game kalian. Nah, kita buka portal and triggers di foldernya. Lalu contoh pertama bakal kita pakai adalah overlap trigger, atau trigger yang ditabrak gitu, ditabrak karakter ya. Jadi penjelasannya tuh ketika player masuk ke dalam trigger box ini atau kotak pemicu ini, kita bakal menjalankan suatu event atau kejadian di dalam game ya. Sip. Kita coba bikin apa ya, gue pikirin dulu bentar. Coba kita spawn sesuatu di depan gitu, di sini misalnya sebuah kotak menyeramkan gitu. Kita masuk ke basic cube, kita pakai cube, jangan cube deh biar serem, kita pakai silinder coba ya. Ini mah serem-sereman aja sih. Kenapa nggak bisa dipencet silinder gua cuy? Andu delete lah, silindernya nggak mau dipencet brah, nggak bisa di delete.
Jir, kenapa tuh ya? Delete dari sini coba. Delete. Waduh, nggak bisa di delete cuy. Edit. Hah? Error nih Unreal Engine. Gue hilangin aja ke bawah dah. Kita bikin baru ya. Sip. Coba gue tes. Oh, bisa dipencet. Kita taruh di mari. Oh ya, trik lagi nih buat kalian untuk drag narik objek ini transform terus kameranya ngikut, lo pencet shift aja ya, shift terus klik, tahan, lo tarik tuh nanti kameranya ngikut gitu. Kita coba taruh sini kali ya. Set. Nah, kita naikin apa silindernya, aduh lambat banget, lalu kita tinggiin biar tampak mencengangkan gitu. Lalu di sini kita set dulu nih secara default nih di tampilan apa details panel ya. Kita pencet nih ada di rendering namanya actor hidden in game gitu. Kita klik aja. Gitu deh. Lalu kita balik klik ininya apa overlap trigger ya. Nah, di sini tuh horror event atau si trigger overlap punya sebuah properties yang namanya horror event. Horror event tuh simpelnya gimana ya? Lu bisa memasukkan event-event atau kejadian-kejadian di dalam game lu ketika lu melewati kotak ini gitu. Contoh misalnya yang kayak tadi gue pengen ngasih tahu lu, memunculkan objek silinder ini. Di sini kita chat tambah aja kayak yang tadi gue lakuin. Nanti dia bakal nambahin array object indeks pertama. Lalu di sini kita punya trigger interaction. Apa itu trigger interaction? Ini adalah sebuah interaksi yang akan men-trigger eventnya itu. Misalnya kita pilih di sini karena kita menggunakan overlap, kita pilih overlap with trigger atau bersinggungan dengan trigger ya. Oke. Nah, di sini kita udah set nih overlap with trigger, terus kita set ini after n times tuh maksudnya kita ngelewatin setelah berapa kali gitu kan. Kalau di sini kita cukup satu kali aja, jadi kita lewat sekali nanti kena gitu kan. Terus di sini kita punya do once atau dalam bahasa Indonesianya lakukan sekali gitu. Kita centang aja karena nggak mungkin kita lewat mulu terus muncul mulu gitu kan eventnya. Lalu di sini kita bisa set auto save. Jadi pas lu lewatin triggernya lu bisa otomatis nge-save dan di sini bisa masukin titelnya gitu. Kita nggak usah lah pakai ini, ntar aja. Lalu di sini kita punya horror event. Horror event itu simple ya, sebuah event yang bisa kalian tambahkan di dalam events yang dimiliki overlap trigger tersebut. Jadi di sini kita punya event untuk environment, kita punya player, kita punya sound, kita punya quest, kita punya level, dan kita punya subtitles. Oke, karena tujuan kita pertama untuk memunculkan sebuah silinder ini ke dalam game, ketika kita melewati, kita buka environment dulu. Kita buka environment, lalu kita tambahkan hide, unhide, destroy actor. Ini fungsinya untuk menghilangkan atau memunculkan atau menghancurkan aktor yang ada di dalam game. Ya, klik tambah gitu guys. Lalu kita pencet ininya nih, drop down-nya. Nanti muncul lagi sub properties ya. Nah, karena kita ingin memunculkan silinder ya, kita pencet actors to hide or unhide or destroy gitu kan. Dan pencet tambah aja. Terus kita pencet ini apa pickernya, kita
kita pencet silinder ya gitu guys. Di sini lu bisa masukin nama dari objek itu atau pakai teks. Ini biasanya gue pakai buat multiple objek di tempat yang sama dan akan dimunculkan bersamaan gitu, biar lu nggak satu-satu pencet ini tet set tambah tet set gitu gitulah gitu. Jadi oke, lanjutin. Karena kita ingin memunculkan silinder ya, di sini kita punya hidden in game dan disable collision atau skip all settings and destroy. Kita biarin aja semuanya uncentang karena kita ingin memunculkan, kecuali kita ingin menghilangkan, jadi kita centang ini dan ini gitu. Sip. Kalau udah paham kita lanjut. Harusnya di sini udah selesai. Jadi kita coba play ya dari awal. Aduh, kunci gitu kan. Kita buka kuncinya. Kita buka. Kita jalan di sini. Tiba-tiba muncul, guys. Gitu. Kita bisa tabrak. Ini kalau kita mundur lagi, ini nggak bakal berjalan lagi karena kita hanya sekali tadi kan, mencentang hanya sekali muncul gitu. Oke gitu. Selanjutnya apa bang? Selanjutnya kita coba dalam beberapa detik setelah melewati ini objeknya menghilang lagi gitu. Coba ya kita bikin ya. Tempatnya masih sama kayak tadi di horror event, lalu di environment. Setelah itu kita tambahin nih di sini nih, lu pencet aja lagi. Ini kita drop downnya ilangin dulu apa di collapse, lalu ditambahin lagi indeks kedua, lalu kita pencet ini lagi sama kayak tadi, kita pilih silinder ya. Lu bisa pakai drop down aja, tapi kalau pakai drop down kayak kelamaan deh. Nah, terus kita klik ini hidden in game atau hidden in game, terus kita disable collisionnya biar player nggak nabrak objek yang hilang gitu. Nah, atau lu mau sekalian aja nih di skip semua hidden in game and disable collision dan di destroy gitu. Ini lu nggak perlu dan langsung dihilangin aja semuanya gitu. Kita tinggal pencet ini nih, skip all settings and destroy gitu, dan lalu kita masukin nih delaynya berapa detik sebelum objeknya menghilang gitu kan. Jadi kita masukin setelah 2 detik kita melewati trigger ya, objek itu akan menghilang. Coba jangan 2 detik deh, kalau 1,5 atau 1 detik, 1,2 deh. Sip, udah kita pencet play, ambil kunci dulu, kita buka kuncinya, terlewatin, muncul, hilang gitu, gampang banget kan. Oke guys, gitu guys caranya. Selanjutnya kalian mau apa lagi? Misalnya kalian ada yang nanya nih, bang gimana coba bang cara biar pintu otomatis terbuka bang gitu. Kalau lo ada yang nanya-nanya lagi tuh ke gua kayak gitu, kayak gini caranya gua ajarin sama lo. Liatin, kita pasang dulu pintu di sini, terus kita locknya tetap nyala. Sip, udah gitu, bla 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 bla, X4 key biarin aja. Kita tambahin lagi di sini kayak tadi, apa teman-teman namanya, overlap trigger. Benar, kita tambahin overlap triggernya di sini. Kita gedein aja di Y-nya karena dia nyamping ya. Y-nya kita pasin sama tembok ya, jadi nggak ada bug ketika player lewat samping-samping, pintunya nggak bakal kebuka. Oke, kalau udah begini kan kita selanjutnya tinggal gimana cara ngebuka pintu otomatis padahal pintunya terkunci gitu kan, atau lu ngesetnya nggak terkunci tapi pengen kebuka otomatis. Gampang caranya,
lu tinggal pencet tambah di sini di horror eventsnya, lalu kita trigger interactionnya sama kayak tadi, overlap juga, overlap, sip. Lalu di sini kita masukin horror event, kita masukin environment. Nah di sini bedanya kita nggak pakai yang ini lagi, paham teman-teman? Kita sekarang pakainya actor interactions. Kita tambahin aja di sini, kita expand drop downnya, lalu kita menuju ke sini yang ada tulisannya actors to interact, atau aktor yang akan diinteraksi, akan muncul yang sama untuk pick objek ya. Lalu kita pilih pintu di sini, set, udah. Setelah itu di sini kita mempunyai interaksinya apa gitu kan. Di sini kan kita set nothing nih, kita pilih apa yang akan dilakukan ketika kita melewati kotak gitu. Oke, di sini kita punya use, kita punya alternative use, kita punya open on, close off, lock, unlock, slider lock, bla 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 segala macamnya gitu kan. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah karena pintunya terkunci, kita harus mengunlock atau membuka kuncinya. Kita pencet aja gitu, set, repeat n times atau diulang berapa kali gitu. Ini nggak usah, nanti dia kalau lu isi dia bakal ngulang-ngulang terus tuh ngebuka kuncinya. Terus delay before interactionnya nggak usah diisi dulu, karena ketika kita lewat dia langsung unlock gitu. Nah selanjutnya, karena kita udah bikin kayak gini actors to interact untuk unlock, selanjutnya kita tambahin lagi di atasnya actor interaction, karena masih sama eventnya di dalam sini. Nah di sini bakal muncul baru, caranya sama kayak tadi, kita tambahin, lalu kita pick pintunya, set, door 2 masih sama, lalu di sini kita baru open gitu guys. Tapi ketika lu melakukan ini secara berbarengan, karena delaynya sama 0 detik 0 detik, maka akan konflik. Gimana konfliknya? Si pintu akan mencoba untuk membuka ketika pintunya belum ke unlock, misalnya gitu konfliknya. Jadi state-nya tuh, atau apa namanya, runutan eksekusinya bisa konflik dia. Jadi di sini untuk ngebuka kita delay dulu selama beberapa detik agar tidak bentrok dengan event yang di atas ya, yang unlock itu. Jadi kita masukin delay before interactionnya sekitar 1 detik aja, mungkin cukup ya, 1,5 detik deh biar aman. Nah kita coba mainin di dalamnya, kita buka kunci, kita jalan detik ke 1,2 detik muncul, lalu kita lewatin kotak, pintu akan terbuka, set. Keren banget gitu guys. Ini bisa kita tutup gitu, cara bikin game gampang guys. Berapa menit nih? Mana sih menitannya? 45 menit. Tapi tanggung, satu lagi kali ya. Kita bakal bikin apa yang belum di sini. Oke, coba kita bikin skenario. Ketika dia lewat ini, sebelumnya dia akan nengok dulu ke belakang gitu, ceritanya gitulah ya. Jadi nanti kita nengok, ini muncul lagi gitu kan, kita bikin, terus dia balik nengok ke sini ke pintunya, tiba-tiba kebuka sendiri gitu. Coba kita bikin kayak gitu ya. Gue belum ngajarin lu cara ngatur kamera playernya untuk nengok ke suatu objek. Caranya adalah
pertama-tama kita set dulu nih, set dulu. Ini kita matiin dulu aja kali ya, 0 dulu, terus player, look at actor, oh jangan gitu deh, coba kita look at-nya ke pintunya aja kali ya, kita ngelihat ke pintu di sini gitu, lalu buka kunci. Sip. Ini kita kasih delay dulu, kira-kira kita ngelihat berapa lama, 3 detik, 2 detik, 2 detik berarti di sini 2,5 untuk membuka pintu. Lalu di sini kita tambah ini look at actor sequence, jadi aktor yang bakal dilihat sama kameranya secara otomatis gitu, untuk membuat sebuah bisa cutscene kah atau petunjuk arah gitu kan. Tapi sebelum itu kita di sini bikin sebuah blueprint kosongan. Kita bikin folder dulu deh. Kita bikin blueprint class aktor aja. Kita bikin empty object to see gitu misalnya. Kenapa gue bikin ini? Kadang-kadang si player look at itu akan ngeliat ke pivot dari objek tersebut. Pivot tuh kayak titik tengahnya gitu loh. Karena kadang-kadang tuh ada sebuah objek yang titik ya ada di sebelah sini atau di sebelah sini atau di sebelah sini gitu kan. Jadi ketika kita trigger, dia nggak bakal ngeliat ke tengah ini, mungkin dia bakal ngeliat ke sini, dia bakal ngeliat ke sini atau ke sini gitu. Jadi nggak konsisten gitu kan. Jadi gue coba untuk membuat sebuah empty object di sini agar si playernya ngeliat ke tengah-tengahnya, ke sininya nih, ke si objek ini. Makanya gue taruh di tengah pintunya kan, gitu. Jadi kita balik lagi ke sini, kita masuk ke sini lagi, kita tambah ini objek ya, look at to actor, lalu kita pencet, kita pilih empty object to see, lalu smooth nyala, terus speed oke, nggak apa-apa 0 jadi ngeliatnya cepet. Keep looking duration ya, karena tadi di atas ini kita set 2 detik, ini maksudnya adalah ke delaynya pas kita ngeliatin berapa lama gitu kan. Jadi kita set di sini ngeliatinnya 2 detik. 2 detik. Jangan salah ya, di sini kita punya delay, di sini kita punya keep looking duration. Jadi kita pakai yang di keep looking duration ya. Gitu, kita coba tes lagi deh. Kita buka intinya, kita pintunya lewat, hilang. Oh, lu lihat tuh, otomatis kebuka. Tapi kenapa pintunya enggak ini ya? Coba bentar, gue cek. Kita ada suatu kesalahan untuk membuka pintu. Oh, ini cuma 0,5 detik. Jadi kita 3,5. Gitu cara debugging ya, guys. Jadi kan kita buka pintunya 0 detik terus 1,5. Kalau kita set 2 terus buka pintu 2,5, jadi 0,5 detik doang buka ya, jadi nggak sinkron. Nah itu yang gue bilang tadi, namanya konflik antara aksi ya. Tes lagi. Coba nih gue tes, kita ngeliat ke bawah jalan tuh, otomatis langsung ngeliat ke pintu kalau ngebuka pintunya gitu guys.
gampang banget buat ngebikin game yang bakal dimainin Bang Windah. Kenapa gue bikin tutorial ini guys? Karena gue gatel banget kalau nontonin Bang Windah itu, game-gamenya selalu gue tahu dia pakai apa gitu kan bikinnya. Gue selalu komen tuh, ini pakai ini bang di Unreal Engine segala macam bla 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 gitu kan, karena gue tahu dari UI-nya yang kayak gini, ada kuning kuningnya teksnya segala macem, lalu ininya di tengahnya ada apa namanya Corsair, jadi terus kalau lu deketin ke interactable dia bakal ngegede kayak gitu guys. Jadi gue gatel aja sebenarnya pengen bikin tutorial ini biar mungkin ya kalian di luar sana bisa bikin game horror Indo yang keren banget, keren abis, terus bisa dimainin sama Windah gitu. Mungkin lu bisa jadi Cihui Universe Cihui Cinematic Universe ya selanjutnya gitu. Udah gitu aja sih, itu keresahan gue aja sih, karena gatel aja pengen bikin. Soalnya tools ini tuh tak sangat-sangat dieksploitasi oleh para developer di luar negeri gitu. Gitu aja sih tutorial hari ini. Nanti nextnya kita bakal ngapain lagi ya, kayak bakal banyak banget next ya untuk melakukan sesuatu di horror engine ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan share konten gue ke grup atau ke keluarga kalian mungkin yang pengen bikin game gitu kan. Jadi tolong support gue untuk mengembangkan channel ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, bye bye.